Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi ke materi. Hari ini kita akan belajar mengenai AR, yaitu Augmented Reality. Untuk AR itu sendiri, biasanya kita kenal sebagai Augmented Reality, yaitu memperluas dunia fisik ataupun dunia nyata ya, dengan menambahkan suatu lapisan informasi seperti suara, gambar ataupun grafik ya. Biasanya dengan mengubah pandangan dunia nyata dengan menggabungkan lingkungan dunia nyata dengan tampilan yang dihasilkan oleh suatu komputer sehingga mengubah profesi suatu realitas ya untuk meningkatkan user experience. Contohnya seperti yang ada di gambar di sebelah kanan, kita menggunakan smartphone dengan menggunakan augmented reality, kita bisa menambahkan suatu benda di ruangan yang kosong ya. Jadi kita seakan-akan akan membuat yang namanya benda tersebut di posisi tersebut. Dan tujuan dari augmented reality itu membawa benda ya yang dihasilkan oleh suatu komputer ya ke dunia nyata yang bisa dilihat oleh pengguna aplikasi. Seperti gambar yang ada di sebelah, kita menggunakan berbagai media smartphone, tablet ataupun smartphone. Di dalam ruangan yang kosong kita bisa melihat ataupun kita bisa meletakkan benda-benda yang ingin kita letakkan dengan menggunakan augmented reality ya. Jadi secara sekilas kita bisa melihat secara langsung nih ketika kita benda tersebut kita letakkan apakah sesuai dengan ruangan yang ada seperti itu. Nah, di sini ada jenis augmented reality ya. Di antaranya ada yang namanya marker based AR, yaitu market based augmented reality. Biasanya dia menggunakan kamera ya sebagai medianya untuk memindahkan suatu objek. Contoh misalkan ada QR code, nanti ketika QR code itu kita scan, kita pindai dengan smartphone kita, maka dia akan muncul objek yang tersimpan di dalam smartphone tersebut. Nah, ada lagi yang namanya projection based AR. Ya, biasanya itu memproyeksikan suatu cahaya sintetis ke permukaan fisik ya, sehingga lebih berinteraksi dengan benda yang kita lihat ya. Contohnya seperti yang ada di gambar kanan ini, ada suatu ini ya, bukit dengan menggunakan kontur tertentu. Kita bisa melihat ketinggian ataupun kerendahan dari suatu tempat bukit tersebut seperti ini. Ada lagi yang namanya jenis augmented reality, yaitu Macless AR. Biasanya dia menggunakan konsep geometri ya, ataupun bisa menggunakan GPS juga yang mampu memindai lingkungan fisik ya, dan meletakkan elemen digital di atasnya ya. Biasanya markerless AR ini paling banyak digunakan pada industri gaming ya. Seperti yang ada di sebelah kanan bisa kita lihat. Untuk contoh pada industri gaming beberapa tahun lalu dan sampai sekarang juga masih digunakan, yaitu dengan menggunakan markerless AR, yaitu gaming Pokemon ya. Jadi ketika kita menggunakan smartphone, di sini kita bisa melihat nih dengan konsep geometrinya, melihat suatu benda dengan menggunakan augmented reality markerless AR seperti ini. Ini salah satu dengan menggunakan markerless AR. Biasanya digunakan di dalam industri gaming. Ada lagi jenisnya yaitu face tracking ya. Biasanya teknologi face tracking mampu membantu komputer mengenali wajah
manusia secara umum. Biasanya teknologi ini digunakan di smartphone, biasanya untuk penguncian suatu smartphone. Jadi kita bisa menggunakan face tracking ataupun dengan menggunakan wajah ketika kita bisa login ke smartphone ataupun kita ingin membuka suatu smartphone tersebut dengan menggunakan face tracking. Kemudian ada lagi namanya 3G Object Tracking. Biasanya dapat mengenali berbagai bentuk benda ya, selain dari manusia ataupun mobil, motor dan lainnya, itu dapat tercover oleh 3G Object Tracking. Contohnya seperti yang ada di sebelah kanan, ketika kita menggunakan tekniknya 3G Object Tracking. Nah, di sini akan terlihat jelas nih untuk penggunaan benda-benda yang ada di ruangan ini tuh termasuk benda apa aja. Contohnya bisa misalkan di sini ada kursi, ada monitor, di sini ada monitor. Dia akan langsung mengeluarkan notifikasinya ya. Mengeluarkan notifikasi benda tersebut adalah apa, seperti ini. Nah, ini dengan menggunakan tekniknya adalah 3G Object Tracking. Nah, biasanya perangkat yang digunakan di dalam VR ataupun augmented reality yang biasa kita gunakan adalah mobile device ya, bisa menggunakan tablet ataupun bisa menggunakan smartphone. Biasanya kita menggunakan smartphone ya sebagai media pembantu untuk memasukkan media-media yang terdapat di mana, yang terdapat di komputer, kita masukkan ke dalam ruangan yang kosong dan kita letakkan objeknya di mana yang ingin kita letakkan. Jadi terlihat jelas mengenai augmented reality-nya ya, mengenai posisinya ataukah sudah sesuai yang kita tentukan seperti ini. Ada lagi perangkat augmented reality dengan spesial VR ya, biasanya digunakan oleh militer, biasanya untuk memantau suatu situasi secara real time ataupun memantau suatu situasi musuh tempat secara real time, biasanya digunakan oleh militer. Ada lagi perangkat augmented reality yaitu adalah Google Glass ya. Biasanya dia berupa kacamata dan di sini terdapat lensa ataupun teknologi augmented reality bisa melihat sensor-sensor ataupun benda-benda yang ingin kita lihat seperti ini. Ada lagi namanya smart lens. Biasanya ini sudah digunakan oleh Samsung ya, smart lens ya. Jadi ada lensa, nanti kita letakkan di kelopak mata, nanti dia kegunaannya adalah hampir mirip dengan Google Glass, tetapi dia berupa lensa ya, nanti kita letakkan di media mata kita seperti ini. Nah, ini adalah perbedaan antara tidak menggunakan lensa dan menggunakan lensa smart lens seperti ini. Nah, ini juga sangat membantu kalau misalkan kalian tertarik. Ini sangat membantu di dalam augmented reality. Tidak jauh beda dengan Google Glass. Ada lagi di dalam penerapannya, banyak untuk penerapan augmented reality ataupun VR di dalam pendidikan. Nah, biasanya untuk media pembelajaran ataupun pelatihan ya secara interaktif. Contohnya kita ingin memperlihatkan secara langsung galaksi ataupun planet-planet yang ada di tata surya, dari matahari dan planet-planet lainnya ya. Nah, di sini terlihat jelas sih untuk penerapan augmented reality di dalam dunia pendidikan ya, seperti ini, yaitu untuk media pembelajaran dan pelatihan secara interaktif. Ada lagi di dalam penerapan di kedokteran ya, biasanya untuk membantu suatu diagnosis ya, suatu penyakit. Contohnya kalau misalkan kita gambarkan di sebelah kanan, ini dokter ini menggambarkan ataupun ingin melihat yang namanya suatu
penyakit di dalam tubuh seseorang seperti ini. Dengan menggunakan augmented reality, ini adalah penerapannya di dalam keduniaan dokter. Ada lagi penerapan augmented reality di bidang militer ya. Biasanya di bidang militer itu ya biasa untuk membidik objek secara real time ataupun posisi musuh ataupun tujuan yang lain. Contohnya seperti ini. Jadi nanti kita digunakan alat bantu seperti ini ya, seperti benda yang diletakkan di kepala kita dan di mata kita. Nanti kita lihat secara langsung posisi objek secara real time seperti ini. Nah, ada lagi untuk penerapan augmented reality di dalam bidang pariwisata, yaitu untuk memvisualisasi ya suatu objek wisata. Biasanya dengan menggunakan navigasi ataupun arah. Nah, contohnya misalkan ada suatu objek kita diletakkan di wisata, contohnya di sini di Tugu ya. Nah, di Tugu ketika kita menggunakan AR augmented reality, terlihat jelas nih di sekeliling kita itu terdapat wisata apa aja. Contoh misalkan di sebelah kiri ada alun-alun, di atasnya ada pasar, di bawahnya ada taman. Nah, di sini terlihat jelas untuk jaraknya itu berapa kilo ataupun berapa meter. Nah, ini adalah penerapan augmented reality di dalam bidang pariwisata. Nah, ada lagi penerapan augmented reality di media ini ya, media siaran langsung televisi, biasanya untuk meningkatkan siaran langsung streaming ya, dengan menayangkan suatu konten. Contoh seperti ini, ketika presenter lagi membawakan acara ingin menambahkan IR ya, tinggal ditampilkan dengan menggunakan augmented reality-nya seperti ini. Jadi media lebih ini ya, lebih interaktif terhadap penontonnya seperti ini. Nah, ini adalah penerapan IR ataupun augmented reality yang biasa kita lihat. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.